teman-teman semua, apa kabar? Sehat dan kuat kan? Kita semua diberkati Tuhan, katakan amin. Yeay. Teman-teman, sebelum mulai ibadah, kita harus berdoa dulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sungguh baik bagi kami. Kalau sekarang kami ingin memulai ibadah kami yakin Tuhan Yesus ada di sebelah kami dan Tuhan Yesus melihat kami. Kami mau sungguh memuji memuliakan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Ayo semuanya teman-teman bangkit berdiri. Kita harus berolahraga teman-teman biar sehat. Pasti di rumah teman-teman jarang kan berolahraga kan? Yuk kita mau menyanyikan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri putar-putar. Yeay. Teman-teman masih belum panas Cici yakin. Karena kaki kita gak bisa diangkat dodanya, kita langsung putar. Oke, kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita mau lebih semangat lagi. Yeay, ayo pasangan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri putar-putar. Yeay. Wah semuanya yang senang bersuka cita hari ini sama-sama melompat. 1, 2, 3. Yeay. Oke teman-teman, kita mau menyanyikan lagu lagi buat Tuhan. Kita menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang datang 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai kawan, apakah kau dengar? Dengarlah
Teman-teman, coba deh teman-teman pikir. 5 roti itu harusnya tidak segini besar teman-teman. Tapi cukup untuk memberkati 5.000 orang. Tuhan kita hebat sekali kan? Kalau Tuhan Yesus hebat, yuk kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ayo. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang datang 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai kawan, apakah kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Yang datang 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Yeay! Haleluya. Teman-teman, kita mau lebih bersantai. Yuk, boleh duduk di tempatnya. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau berdoa dalam posisi berdoa menyanyikan lagu ini. Biarlah Tuhan Yesus menjadi yang terutama untuk hidup kita. Kita menyanyikan lagu yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
kasih, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami siap, telinga kami juga siap, dan juga mata kami terus melihat Engkau dimanapun kami berada dari firman yang Kau sampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kris, shalom Lala. Shalom. Shalom Ius. Shalom Anas. Iya. Nah, shalom juga adik-adik yang di rumah. Ya, kita hari ini mau mendengarkan satu cerita firman Tuhan. Sebelumnya Cici mau nanya dulu nih di sini nih. Siapa di sini yang tahu binatang paling kecil di dunia? Binatang paling kecil di dunia apa, Kris? Semut. Semut, pinter. Di sini ada yang pernah lihat semut? Pernah lihat pasti ya. Semut itu ada warna apa? Semut merah, semut hitam. Nah, semut hijau nggak ada kok. Semut merah. Pernah nggak digigit semut merah? Pernah sakit? Pernah sakit ya. Kalau semut hitam digigit sakit nggak? Enggak. Jadi kalau yang merah itu khusus kalau gigit sakit, kayak disuntik katanya gitu. Nah, jadi gini, kita mau belajar dari semut. Hari ini kita mau belajar dari siapa? Semut. Iya. Nah, yuk kita buka Alkitab kita. Ternyata di Alkitab juga ada loh. Kita harus belajar dari semut. Yuk kita buka yuk Alkitabnya yuk. Adik-adik di rumah juga buka ya di Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Yuk kita buka sama-sama yuk. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Adik-adik di rumah buka juga ya. Ayat 6 boleh mulai dari Kris, silakan. Belum. Oh belum ya dari. Apa tadi? Amsal 6 ayat 6. Enggak ada. Ada nggak? Iya. Yuk kita mau baca sama-sama. Dari mulai Kris dulu ya. Bisa? Ya, dari Amsal 6 ayat 6 gitu. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah pada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Silakan Lala. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya. Kapan Anes? Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Balik lagi ke Kris 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Iya benar. Kita disuruh belajar dari siapa tadi? Dari semut. Semut ini ternyata rajin banget loh. Sampai dibilang tadi di ayat 6 ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Artinya apa? Artinya si pemalas-pemalas ini, orang-orang malas harus lihat kepada siapa? Semut. Kita mau belajar yuk. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari semut. Yang pertama, semut adalah binatang terkecil. Dia tuh kecil banget. Kira-kira ada di sini ada yang bisa lihat gak kakinya? Ada yang bisa lihat matanya semut gak? Bisa. Bisa. Kris bisa. Matanya? Masa? Nggak kelihatan. Kalau pakai mikroskop baru kelihatan. Matanya tuh nggak kelihatan. Kelihatan? Yakin? Nah, gini. Jadi semut itu binatang terkecil. Walaupun dia kecil, tapi dia hebat. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, walaupun dia kecil, tapi dia rajin. Tahu dari mana sih rajin? Coba kita baca yuk ayatnya yang di ayatnya yang ke-8. Coba Anes bacain buat Cici. Yes. Walaupun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasaannya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Iya, hebat nih.
Nah, semut itu kalau Cici ceritain di sini, semut itu rajin karena gini, waktu kalian tahu panen? Tahu panen itu gini, waktu lagi banyak makanan, waktu lagi kelimpahan makanan, dia nggak santai-santai, dia ngumpulin makanannya, dia bawa ke rumahnya dia ambilin makanan terus dia simpen di rumahnya. Jadi pada waktu kekeringan atau pada waktu kelaparan dia ada cadangan makanan. Hebat ya. Terus nah habis itu di sini juga di ayat yang ke-9, coba gantian Chris baca lagi. Hai pemalas, Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? iya, ternyata orang malas itu kan suka tidur, dia disuruh bangun, suruh lihat kepada semut. Berapa lama lagi kamu akan tidur? Semut aja udah mulai kerja, masa pemalas ini masih tiduran aja? Artinya gini, semut ini binatang paling rajin, dia nggak pernah males-malesan. Coba di sini ada yang pernah nggak lihat semut lagi diem? Biasanya tuh kalau Cici lihat selalu semutnya lagi jalan. Dia lagi diem, kecuali dia lagi memperhatikan sesuatu. Atau mungkin lagi semut itu misalnya lagi ngeliatin makanan. Dia udah ngeliatin makanan, mungkin dia diem, abis itu dia jalan. Semut itu nggak pernah diem. Hebat ya, dia kerja terus. Nah, artinya gini, semut itu kalau misalnya kalian taruh gula, pernah makanannya tumpah di bawah lantai, datang apa? Semut. Dia tahu tiba-tiba, wah ada makanan jatuh tuh, langsung diambil sama semut. Hebat ya, semut itu rajin. Jadi waktu ada makanan atau sesuatu yang bisa dia ambil, dia langsung ambil. Dia nggak diem-diem, dia langsung serbu. Kamu coba deh taruh, contoh kita ya, permen jatuh di sini. Nanti 5 menit kemudian pasti ada semut. Iya, bener, ada semut datang ngerebutin permennya itu. Karena apa? Karena si semut binatang yang rajin. Dia di sini ada makanan langsung, wah cepet-cepet kita harus ambil makanannya gitu. Nah, apalagi yang bisa kita pelajarin selain rajin, ternyata semut itu nggak pernah sendiri kalau angkat yang berat. Nih Cici mau tanya sekarang, kira-kira ada yang tahu beratnya semut? Beratnya semut berapa? 0 aja. 0 kilo, bener. Kalau kamu taruh di timbangan, semutnya nggak akan keluar angkanya timbangannya berapa kan? Nggak mungkin lebih dari 1 kilo. Pasti dia beratnya kecil banget, ya kan? Pasti nggak akan, semutnya itu nggak akan ketahuan beratnya berapa, karena dia ringan sekali. Nah, tapi walaupun dia kecil dan ringan, dia bisa mengangkat barang-barang atau makanan yang lebih berat daripada dia. Pernah nggak lihat semut ngangkat roti atau remah-remah kalian? Pernah. Lihat ya, nah rotinya itu atau mungkin remah-remahnya itu gede-gede, tapi semutnya bisa angkat, dia bisa bawa bisa bawa makanannya. Hebat ya, walaupun dia kecil dia bisa bawa makanan atau barang-barang yang lebih gede daripada dia. Kalau Cici biasanya lihat dia bawa daun. Iya, kalau daun kecil-kecil tuh yang jatuh di kebun misalnya di taman, semutnya bawa daun-daunnya itu kecil. Semutnya itu daunnya itu lebih gede dari tubuhnya semut, tapi dia bisa angkat daun-daunnya itu, atau bisa angkat makanan-makanan yang lebih besar dari dia. Artinya apa? Walaupun dia kecil, dia punya kekuatan yang besar. Walaupun dia kecil, kekuatannya besar. Hebat ya semut ya. Nah, yang kedua, dia selain rajin, kuat, dia juga bergotong royong. Kalau misalnya contoh permennya jatuh di sini, permennya kan gede segini ya. Kalau kita makan segini deh ya, semutnya kan kecil banget. Biasanya permennya dibawa rame-rame. Semutnya nggak pernah sendiri. Kalau berat sekali, gede banget, dia nggak bisa bawa. Dia pasti ngajak teman-temannya. Dia pasti namanya kerjasama atau gotong royong, kerjasama. Dia nggak berlian sendiri. Ada makanan gede, udah aku ambil aja. Tapi ternyata dia enggak. Dia kalau udah nggak kuat, dia panggil teman-temannya. Sini, ada makanan. Cepetan kita angkat sama-sama ya. Gitu. Hebat ya. Semut itu artinya bisa kerja
rahman. Gak pelit, gak sendirian, tapi dia bisa gotong royong atau kerjasama. Dia suruh ajak temen-temennya dapetin makanan sama-sama, dibawa sama-sama. Hebat ya semut itu ya. Yang ketiga dia bisa apa? Kerjasama. Yang pertama semut itu apa? Kecil. Semut itu kecil tapi rajin. Yang kedua, walaupun kecil kekuatannya besar. Dia bisa ngangkut makanannya ya. Yang ketiga dia bisa apa tadi? Gotong royong. Betul. Nah, habis itu ini 3 hal yang bisa kita belajar dari dia. Yang pertama kita bisa jadi seperti semut, yaitu apa tadi? Rajin. Rajin maksudnya gimana sih? Jadi gini, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus rajin. Rajinnya apa? Rajin belajar, rajin membantu mama papa di rumah. Di sini siapa yang kalau mama lagi nyuci bantuin? Cuci piring. Lala bantuin? Enggak. Makanannya habis habis itu nggak dicuci lagi gitu. Pernah bantuin nggak? Nggak pernah. Pernah bantuin mama cuci piring ya. Hebat. Chris? Kalau disuruh doang. Ini sama juga. Sama juga. Kalau adik-adik pernah nggak di rumah bantuin ya orang tuanya ya. Nah, sekarang yang kedua kita mau rajin belajar tadi. Rajin belajar. Artinya gini, kalau rajin belajar di sekolah, biasanya gini, kalau anak-anak yang rajin belajar biasanya jadi pinter, ulangannya bagus. Walaupun gini, pernah nggak kalian, Cici aku waktu itu nggak belajar loh, tapi ulangan aku bener. Nah sebenarnya mungkin kalian udah pernah perhatiin pelajarannya, tapi kalian masih inget gitu. Artinya apa? Kita tetap harus rajin belajar supaya nilainya bagus. Nah, jadi sebelum belajar juga kita harus apa? Jangan lupa berdoa. Ada ayatnya, kita buka yuk. Ayatnya di Kolose 3 ayat 23. Kenapa sih kita harus berdoa? Kolose 3 ayat 23. Perjanjian baru. Kolose di perjanjian baru. Kok nggak ada kolose? Kolose 3 ayat 23. Ada. Ya. Ayat 23. Ayo adik-adik di rumah juga buka ya kitabnya. Kolose 3 ayat 23. Tunggu. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, artinya apa? Artinya setiap hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Kenapa? Itu kenapa kita harus berdoa? Karena walaupun kita ulangan, kita belajar, mungkin kita bantu orang tua, karena kita melakukan semuanya itu untuk siapa? Untuk siapa, Kris? Tuhan. Untuk siapa, Kris? Bacain sekali lagi ayatnya, Kris. Tadi Ana sudah bacain, Ana sudah ngerti. Kris coba baca sekali lagi. Kolose 3 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, pinter. Jadi artinya kita melakukan semuanya untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita belajar untuk Tuhan, kita membantu orang tua untuk Tuhan. Kita melakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Maka kita harus berdoa. Nah, terus tadi apa? Selain rajin, semut juga memiliki kekuatan yang semut itu kuat. Artinya gini, walaupun adik-adik masih kecil, walaupun seperti semut kecil, tapi dia kuat. Artinya gini, kalau kita punya masalah, di setiap masalah kita percaya Tuhan memberi kekuatan. Artinya gini, misalnya contoh Kris. Contohnya Kris, nilai ulangannya jelek karena misalnya ulangannya jelek, dia sedih. Nah, tapi jangan takut karena kita juga seperti semua, kita kuat. Jadi kalau udah tahu nilainya ulangannya jelek, untuk remedial dia harus Orang aku asal-asalan aja bisa. Ya bisa, benar karena kan itu karena Tuhan. Dapat 100, iya, tapi kan nggak selalu. Iya nggak boleh, tetap harus berdoa, belajar yang benar.
hebat. Enggak, itu karena Tuhan yang hebat, bukan kamu doang. Iya ya, tapi gini ya, walaupun kita kecil, apapun yang jadi masalah kita, Cici nggak tahu mungkin masalah kalian apa atau adik-adik yang di rumah apa, tapi kita percaya Tuhan yang memberi kekuatan, makanya kita kuat. Jadi tetap harus berdoa tadi ya. Terus juga gini, selain itu semut, yang terakhir semut bisa bekerja sama. Kerja sama artinya gini, bukan dalam waktu ulangan contek-contekan ya, bukan ya. Nyontek temen, kerja sama temen, bukan. Tapi artinya kita bisa menjadi anak-anak yang bisa membantu teman, bisa membantu keluarga kita. Misalnya keluarga kita lagi ada yang butuh bantuan, contoh Chris, Mama lagi butuh bantuan nyapu, kamu mau bantuin nggak? Oh, kerennya ngepel. Oh, ngepel, pinter. Mungkin Chrisnya ngepel, lalanya nyapu, misalnya gitu. Jadi kita jadi anak-anak yang bisa kerja sama, membantu membantu siapa? Orang lain, membantu mama papa di rumah, membantu teman mungkin lagi kesulitan, mungkin lagi ngerjain PR. Kalau mungkin yang masih sekolah online di sini, siapa yang masih sekolah online di sini? Aku bosan dan tadi sekolah online. Iya, adik-adik di rumah juga pasti masih sekolah online ya. Susah ya. Tapi gini, walaupun mungkin ada teman kalian yang WA, tadi yang latihan tadi jawabannya gimana ya, bisa ajarin nggak? Kalian ajarin. Kan kalian bisa, misalnya pas waktu itu bisa, jadi tetap diajarin kita membantu orang lain seperti semut. Jadi waktu semut itu ada permen atau ada makanannya gede, dibantuin sama temennya gitu. Kita menjadi seperti semut ya, yang mau membantu teman-temannya yang kesulitan, pinter. Nah, yang terakhir Pasal berapa? pasal 6 ayat 10 sampai 11. Coba Lala bacain buat kita. Amsal 6 Ayat 10 sampai 11. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Iya, artinya gini. Di sini tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Artinya gini, kalau adik-adik nggak ikutin seperti semut yang rajin, ternyata ada akibatnya. Di ayat yang ke-11 apa Lala? Kemiskinan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Artinya gini, kalau kita nggak seperti semut yang rajin, suatu hari nanti kita akan mendapat akibatnya. Kalau orang pemalas, di sini dibilang tadi, hai pemalas, berapa lagi di ayat 9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Artinya gini, kalau orang suka males-malesan, suka tiduran, main. Nah, kayak tadi Chris bilang, kok aku taunya cuman main sama tidur. Nah, mau jadi apa ya? Nanti nggak nanti kedepannya kamu mau miskin nggak? Jangan. Jadi kita artinya gini Chris, kita harus belajar seperti semut yang nggak males, dia rajin, dan suatu hari ke depan kalian akan menjadi seorang yang sukses. Yang Tuhan memberkati. Kalau dari sekarang kalian mulai rajin seperti semut, belajarnya rajin, bantu orang tuanya rajin, bantu saudaranya rajin, anaknya menjadi anak yang pintar, anak yang bisa diandalkan. Artinya kalau kalian dewasa nanti, kalian besar nanti, kalian akan bisa menjadi orang-orang yang sukses. Kalau kalian lihat ya, dulu kalau kita belajar dari beberapa orang sukses sekarang ini, nah orang-orang itu tuh dulunya susah, orang itu dulunya miskin. Nah, tapi karena mereka rajin dari kecilnya, mereka rajin cari uang, mereka rajin membantu orang tua, mereka juga rajin belajar. Sekarang yang menjadi orang yang sukses, hebat banget, punya pabrik, punya perusahaan besar. Karena mereka dari dulunya apa? Rajin.
Kalau kita rajin di Alkitab juga bilang. Nah, kalau kita malas di Alkitab juga bilang akan menjaga. Maka datanglah apa? Di ayat 11 tadi lah. Datanglah kemiskinan. Gitu. Jadi sekarang selagi kalian masih kecil, selagi kalian masih bisa belajar untuk rajin, kita harus mulai dari sekarang. Supaya kedepannya bisa menjadi orang yang hebat, orang yang sukses. Tuhan yang memberkati. Iya, kita udah selesai firmannya ini. Jadi kita belajar tadi dari siapa? Semut itu binatang apa? Paling kecil, tapi dia punya kekuatan yang besar. Kekuatannya dari siapa? Dari Tuhan. Benar, dia juga bisa kerja. Benar, dia bisa kerja dari kerjasama dari siapa? Teman-temannya, benar. Dan yang ketiga dia justru menjadi, kalau kita rajin kita bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Hebat ya. Iya, kita mau akhiri firman kita. Yuk kita mau ayat hafalan. Adik-adik di rumah juga ya. Belajar ayat hafalan ini di Amsal 6 ayat 6. Ayat hafalannya. Ayo. Yang di sini hafalin ya. Yang di rumah juga. Tadi Amsal 6 ayat 6. Yuk, dihafalin yuk. Amsal 6 ayat 6. Ini. Iya, hai. Tadi apa? Hai pemalas, pergilah kepada semut. Dan jadilah bijak. Iya, gampang ya. Adik-adik di rumah juga harus hafalin supaya kita bisa belajar dari semut dan bisa terus jadi anak yang rajin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terus berdoa, terus membaca Alkitab. Jangan apa ya namanya, walaupun di rumah kalian tetap harus dengar-dengeran sama orang tua, dan juga jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.